Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi kepada Ibu dosen Konapo yang saya hormati, Ibu Maiti. Terima kasih atas antusiasnya pada pagi ini. Kali ini kita akan membahas tentang teknik membaca skimming dan scanning. Membaca adalah hal paling dasar untuk meraih hidup yang baik. Maka dari itu kita akan membahas tentang topik membaca skimming dan scanning. Perkenalkan, nama saya Alam Muharam dengan NIM 2350351 dan rekan saya Fadila dengan NIM 23308. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Fadila. Skimming adalah suatu teknik membaca dengan kecepatan tinggi untuk mencari hal-hal yang penting atau ide pokok dari suatu bacaan untuk mendapatkan kesan keseluruhan dan umum. Menurut Farida Hafiz, skimming disebut juga membaca layar, yang berarti membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian bacaan. Membaca layar dibutuhkan waktu untuk mengetahui tanda penulis tentang sesuatu, menemukan pola dari satu paragraf, dan menemukan gagasan umum dengan cepat. Pada dalam ini 2005. Jadi, ini adalah membaca cepat atau membaca sekilas untuk mendapatkan suatu informasi dari bacaan dari buku yang telah kita baca. Kemudian dalam ini proses membaca dilakukan secara berlomba-lomba dengan melihat pokok pikiran utama dalam bahan bacaan sambil memahami tema besarnya. Selain itu juga, skimming dilakukan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya suatu artikel, dan nilai artikel tersebut menarik untuk dibaca lebih lanjut secara mendetail atau tidak. Kecepatan membaca dalam skimming biasanya sekitar 2-4 kali lebih cepat daripada membaca biasanya. Kemudian ada tujuan skimming. Untuk tujuan skimming biasanya diartikan sebagai sekedar menyapu halaman, tetapi sebenarnya adalah sebagai suatu keterampilan membaca yang teratur secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang efisien. Kemudian tujuan skimming juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, untuk mengenali topik bacaan, untuk melihat bahan yang akan dibaca, untuk mengetahui bahan tersebut juga dilakukan oleh pemilih artikel di dalam majalah atau surat kabar. Misalkan kayak kita contohnya pergi ke toko buku atau perpustakaan. Biasanya supaya mengetahui pembahasan apa pada buku, kita membaca ini terlebih dahulu atau browsing kayak alur yang akan
alatnya apa, bahannya apa kayak di situ. Terus yang kedua, untuk mengetahui pendapat biasanya ketika kita sudah mengetahui topik yang akan dibahas, kita butuh pendapat penulis terhadap masalah tersebut. Misalnya pada tulisan tajuk surat kabar, kita cukup membaca 3-5 paragraf pertama atau di akhir, yang kemudian membuat kesimpulan yang dibuat penulisnya atau redaksi. Dan terus yang ketiga ada untuk mendapatkan bagian penting yang kita perlukan tanpa membaca seluruhnya. Jadi kita perlu melihat semua bahan untuk memilih ide yang bagus tanpa kita membaca keseluruhan atau secara lengkap. Terus yang keempat, untuk mengetahui organisasi penulis, urutan ide pokok, dan cara semua itu disusun dalam kesatuan pikiran dan mencari hubungan antar bagian bacaan itu. Jadi secara kronologi melanjutkan dalam bentuk pelajaran hal ini berguna untuk memilih bahan yang perlu dipelajari atau diingat. Terus yang terakhir untuk penyegaran yang pernah dibaca. Kayak misalkan kita mau ujian, pastikan kita baca-baca dulu, browsing dulu, mereview dulu bahan apa yang akan diujiankan. Kemudian ada langkah-langkah ini. Yang pertama ada baca judul, subjudul, dan subheading untuk mencari tahu apa yang dibicarakan tersebut. Terus yang kedua, perhatikan ilustrasi, gambar, atau foto agar mendapatkan informasi lebih jauh tentang topik tersebut. Yang ketiga, baca awal dan akhir kalimat setiap paragraf. Dan yang keempat, jangan membaca per kata-kata. Biarkan kata melakukan ini sebuah teks. Carilah kata kuncinya. Selanjutnya akan Selanjutnya di sini ada scanning. Scanning adalah suatu teknik membaca cepat untuk mendapatkan suatu informasi tanpa membaca bacaan yang lainnya. Contohnya, mencari nama, mencari nomor telepon, mencari kata dalam kamus, atau mencari acara televisi. Di sini ada tujuan membaca scanning. Yang pertama, mencari informasi dalam buku secara cepat. Lalu, ada menemukan informasi yang telah ditentukan pembaca. Dan yang terakhir adalah mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks. Nah, di sini ada langkah-langkah scanning. Yang pertama, menggerakkan mata seperti anak panah, langsung meluncur ke bawah, menemukan informasi yang telah ditetapkan. Kayak contohnya tuh kayak langsung dari bawah langsung ke dari atas langsung ke bawah gitu, nyari yang intinya aja. Yang kedua, setelah ditemukan, kecepatan diperlambat untuk menemukan keterangan lengkap dan informasi yang dicari. Jadi setelah ada informasi yang penting, kita tuh matanya jadi kayak pelan-pelan gitu nyarinya. Terus yang terakhir adalah pembaca dituntut memiliki pemahaman yang baik berkaitan dengan karakteristik yang dibaca. Contohnya, di sini ada kamus secara alfabet dan ada kata kunci di setiap bagian kanan atasnya. Jadi kita tuh udah ada tanda-tandanya buat nyari apa yang akan kita cari gitu. Di sini ada manfaat scanning, yaitu mampu mencari informasi yang dibutuhkan dari sebuah teks bacaan atau buku secara cepat dan efisien. Mampu menjelajahi banyak halaman buku dalam waktu yang singkat, tidak membuang banyak waktu untuk mencari sesuatu yang diinginkan dari buku tersebut. Suatu teknik yang tidak terlalu banyak membuang-buang waktu, mencari sesuatu yang diinginkan dari buku, khususnya tindakan yang tidak menunjang terhadap pencarian terhadap informasi. Ini ada daftar pusaka dari referensi yang kita ambil. Selanjutnya ada pertanyaan. Karena waktunya terbatas, kita ambil 3 pertanyaan ya.
aja. Sebelum ngomong. Ya. Sama aja. Ini dulu kan. Ini siapa aja yang lihat yang ini? Boleh. Yang di sini dulu aja. Boleh nih, Sat. Izin bertanya, saya Hoirunisa dengan NIM 54. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan informasi spesifik dari sebuah teks dengan membaca scanning? Bagaimana mendapatkan informasi spesifik? Dari membaca scanning. Boleh. Selamat. Apa? Apa? Tapera ini teh. Oh. Namanya Alia Sesiorina Alia. dengan NIM 2350340. Ya. Izin bertanya, bisa nggak sih untuk membaca informasi terperinci? Bisa nggak sih membaca informasi terperinci digabungkan dengan strategi skimming dan scanning? Terima kasih. Membaca apa? Terperinci. Untuk informasi terperinci digabung dengan teknik scanning dan skimming. Satu lagi ya Risma. Boleh untuk Risma. Untuk Risma dipersilakan. Ini Risma jadi nanya. Oh itu. Jadi boleh. 41 ya. Perangan dan telah membaca skimming. Dari Atas skimming ya? Ya. Dan berikan contoh. Ya.
Itu nomor 4. Ini kan saling duluan mau dikirim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Bagaimana cara mendapatkan informasi spesifik dalam membaca scanning? Di sini kita bisa baca dulu judul atau subjudul. Nah, nanti kita udah menemukan subjudul, terus kita juga bisa lihat dulu dari paragraf awal atau akhir. Jadi kayak bisa langsung nyari ke intinya aja. Terus kita bisa gunakan indeks atau dari daftar isi, nyarinya langsung juga. Terus juga, udah sampai situ. Iya, jadi kita bisa nyari poin utamanya, biar bisa langsung ke apa yang kita cari. Sudah cukup. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Pertanyaannya, bisakah membaca untuk informasi terperinci digabung dengan teknik scanning atau skimming? Jawabannya bisa. Dalam penggunaannya, skimming dan scanning bisa digunakan secara bersamaan. Misalnya, saat mempelajari buku yang belum pernah dibaca, kita bisa memulai dari skimming dan menentukan materi apa saja yang menarik dibaca. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Risma. Kelebihan dari pertanyaannya, apa kekurangan dan kelebihan membaca skimming dan berikan contohnya. Di sini kelebihan dari skimming yaitu mengefisien waktu, dapat menemukan informasi lebih cepat, dan memahami struktur dokumen. Yang kekurangannya, kemungkinan melewati hal yang detail, terus kurang memahami konteks penuh, dan tidak cocok untuk materi yang rumit. Jadi kalau materi yang rumit tuh nggak bisa langsung kayak dibaca skimming, kita harus terperinci gitu. Dan contohnya akan diberikan contoh oleh Siti Nurfadila. Contohnya, pada waktu kita membaca sebuah artikel, kita tidak perlu membacanya secara menyeluruh. Jadi
bacanya cuma poin-poinnya doang. Asik. Udah cukup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.